Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 6 subtema 2. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang merawat hewan di sekitar kita. Siapa di antara kalian yang punya hewan peliharaan? Oke. Baik, kita mulai. Supaya hewan peliharaan kita bersih dan sehat, maka kita harus yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Ya, jangan sampai hewan kita kelaparan, nanti nggak sehat hewannya. Kemudian membersihkan kandangnya secara teratur juga. Nah, kalau hewannya tempatnya itu bersih, maka hewan peliharaan kita juga akan sehat. Kemudian kita harus rajin merawatnya, memandikannya misalnya ya. Nah, ini contoh hewan peliharaan. Siapa yang hewan peliharaannya seperti ini? Ayam. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ayam peliharaanku. Sekarang kita baru akan bahas tentang ayam dulu ya. Nah, ciri-ciri ayam itu seperti apa? Iya, kalian sudah sering melihat, tentu tahu ciri-cirinya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Ayam berkaki 2. Siapa yang punya ayam? Ayamnya kakinya lebih dari 2 atau hanya 1? Tidak ada ya. Baik, semua ayam berkaki 2, ayam yang sehat, ayam yang normal ya. Kemudian ayam itu pada kakinya memiliki cakar. Nah, apa guna dari cakar ayam itu? Gunanya untuk mengais makanan yang ada di tanah ya. Jadi ayam mencari makanan di tanah. Kemudian makanan apa yang dicari? Nah, yang dicari itu hewan-hewan kecil di dalam tanah serta biji-bijian. Jadi kalau kalian memelihara ayam, makanannya biji-bijian atau hewan-hewan kecil di dalam tanah. Tapi kalau kalian kan nggak mungkin mencarikan hewan-hewan kecil di dalam tanah. Jadi kalau kalian memelihara ayam, beri makanan biji-bijian, jagung, ya, padi, dan sebagainya. Kemudian ayam berkembang biak dengan cara bertelur ya. Ayam tidak melahirkan tetapi bertelur ya. Baik. Kemudian telur ayam baru akan menetas setelah dierami oleh induknya selama 21 hari. 21 hari itu sama dengan 3 minggu. Nah, jadi kalau misalnya kalian memelihara ayam, kemudian ayamnya menetas, ayamnya bertelur, maka telurnya baru akan menetas setelah dierami selama 21 hari. Ya, memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana atau mengapa kita harus merawat ayam atau hewan peliharaan kita yang lain? Ayam atau hewan peliharaan apapun perlu dirawat supaya tidak mudah sakit. Kemudian kandang dari hewan peliharaan kita, karena kita baru membahas ayam di sini, kandang ayam perlu dibersihkan supaya lingkungan ayam tersebut bersih dan sehat. Nah, ini juga akan menunjang ke kesehatan kita. Kalau misalnya kita merawat ayam atau memelihara ayam, kandangnya nggak dibersihkan, maka lingkungan kita juga akan ikut kotor ya. Kemudian ayam atau hewan peliharaan lain diberi makan secara teratur supaya dapat tumbuh dengan sehat. Nah, jika perlu diberi vaksin atau vitamin supaya tidak mudah sakit. Nah, ini cara-cara untuk merawat ayam. Nah,
Kemudian dari hewan peliharaan ayam, bagian-bagian apa saja yang dapat kita manfaatkan? Yang pertama adalah telurnya. Telurnya dapat dikonsumsi, dapat kita makan karena mengandung protein. Lalu dagingnya, daging ayam juga dapat dikonsumsi, sama ini mengandung protein. Nah, apa sih guna protein itu? Protein itu berguna untuk memperbaiki sel tubuh serta untuk meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh. Jadi, telur dan daging ayam bermanfaat untuk memperbaiki sel tubuh, terutama sel tubuh yang rusak misalnya, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Lalu bulu-bulu ayam juga dapat dimanfaatkan. Nah, kalau bulu ayam tidak untuk dikonsumsi, tetapi dapat dijadikan kemoceng ya. Kalian tahu kemoceng untuk membersihkan debu-debu yang menempel di meja kursi, misalnya lemari dan sebagainya. Nah, sekarang kalian tadi sudah mempelajari tentang hewan peliharaan kita, terutama ayam, baru ayam khusus untuk hari ini, bagaimana cara merawatnya, bagian-bagian mana yang berfungsi, kemudian apa ciri-cirinya. Maka sekarang adalah penugasan untuk kalian. Ya, ada tugas untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tuliskan ciri-ciri ayam. Boleh kalian nanti melihat dari yang tadi dibahas. Kemudian gunakan tulisan tegak bersambung. Jadi menuliskan ciri-ciri ayamnya dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Di mana dikerjakannya? Dikerjakan di buku latihan kalian. Nah, ini bagi yang memiliki buku untuk menulis halus, boleh dikerjakan di buku menulis halus kalian. Tapi yang enggak punya berarti dikerjakan di buku latihan ya. Tidak ada yang beralasan saya tidak mengerjakan karena tidak punya buku menulis halus. Nah, bukan seperti itu. Yang tidak ada buku menulis halus, gunakan buku latihan. Tetap tulisan dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah, jika tugas kalian sudah selesai, silahkan diupload di tempat yang disediakan. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas kalian. Kerjakan dengan tulisan tegak bersambung serapi mungkin, ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Jangan lupa ditunggu ya tugasnya ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan pembelajaran kalian. Salam sehat. Dah.